Itu baju pas ini ya bang? Iya. Iya. Tunjukin bang, itu ada itu kaki ya, pas Iya, sepatu bekas ya? kaki bang, bekas kaki tuh. Waktu di dalam rumah kita dicekik 2 orang, terus kepala ditilep ke kanan, diinjek-injek, pukulan itu nggak berhenti. Itu bang. Jadi gitu. Buat LP. Nah, LP sudah terbit, mungkin tinggal nunggu disposisi. Semuanya kami serahkan terhadap sahabat kita yang ada di Krimum Polda Banten gitu. Yang dilaporkan siapa aja bang? Yang dilaporkan itu ke Katnawi dan kawan-kawan. Ya. Pengeroyokannya waktu itu Nah, gimana, Bang? Kejadiannya setelah pulang dari Polres Pandeglang, ketemu Pak Wakapolres Pandeglang, kami membahas perkara ini, kami mengeluh. Pagi-paginya itu orang-orang terduga ini datang ke Polsek Panimbang karena Bu Haji dipanggil ke sana. Ternyata Kanit itu menyuruh si pelaku penjual tanah itu datang ke rumah Ibu Carina. Disuruh datang mediasi. Saya bilang Pak Kanit nggak nyambung. Setelah sampai rumah Ibu Carina yang bernama Carmana itu marah-marah, ada pidu marah-marah, bahkan nada ancaman itu ada marah-marah. Akhirnya kan anaknya ketakutan, Ibu Carina sholat. Saya lagi di Serang dikirim, ada Carmana marah-marah. Akhirnya saya panik tuh. Nah, dari Polres Pandeglang, saya cepet-cepet pulang sampai rumah Bojen ini, rumah istri jam 8 malam. Jam 8 malam saya mandi, saya sholat Isya, kita makan bareng. Setelah itu kita berbincang, ada mengetuk-ketuk pintu lagi. Orang saya bilang kok orang banyak gitu. Kita dalam keadaan pakaian rapi, gedor-gedor, buka pintu kan kita takut juga. Saya bilang kita khawatir. Saya telepon pihak Polsek Panimbang sampai 1 jam belum ada yang ngangkat. Ada Kanit Intel yang ngangkat teman kita, inisialnya D. Saya tolong saya ke sini. Kayaknya warga mau ribut di sini deh. Saya bilang di rumah Ibu Carina, di rumah istri saya merasa takut dengan keluarga gitu kan. Nah, tapi dia bilang saya lepas piket. Lepas piket, siapa yang piket? Saya tanya si A, si B, si C, saya telepon, nyambunglah dengan penyidik. Terus saya telepon lagi, Kanit Intel tersebut dimatikan HP-nya. Padahal kita urgent, seorang Kanit Intel seharusnya ketika masyarakat urgent ada laporan, dia harus datang dong ke sana. Gitu. Tetapi dia tidak, malah HP dimatikan. Ya udahlah saya bilang, akhirnya ketemu namanya Pak penyidik yang namanya huruf Pak M itu, saya bilang tolong Pak, saya bilang udah datang duluan. Pak S sama Pak I katanya udah datang ke sana bawa mobil patroli, tetapi sampai 1 jam nggak kunjung datang. Akhirnya pintu itu selama 1 jam tuh didobrak, dicongkel menggunakan kampak ya jendelanya itu. Masuklah mantan suaminya yang mengaku katanya belum pernah menceraikan. Saya bilang Bapak sudah cerai, saya bilang udah akta cerai ada, saya belum pernah menceraikan. Setelah itu disusul kembali masuk lewat jendela itu. Saya bilang jangan masuk Pak, ini pidana Pak masuk ke sini. Masuklah. Keamanan katanya, keamanan desa Bojen katanya. Dia mengatakan kami mengatasnamakan pemerintah desa Bojen, semuanya RT RW dan kadu semuanya ada di sini semua untuk ngadili kamu. Saya bilang Pak sabar dulu Pak, sabar dulu. Saya bilang ini salah paham Pak. Ini sudah bercerai Pak, ada putusan pengadilan, gak ada urusan katanya. Pengadilan mana? Ada Pak, sabar dulu Pak, tunggu dari pihak Polsek. Saya bilang dari Polsek ke sini dan saya menjelaskan. Belum selesai saya ngomong, saya dipukul langsung, diinjak-injak, leher saya dicekik oleh 2 orang, yang satu tenggorokan saya dicekik, yang satu lagi dari belakang meeting saya, kepala saya didorong, kepala saya itu dicekik lehernya, dipiting ini ditekuk ke samping kanan. Saya sampai hampir 1 menit saya udah nggak bisa bernapas. Nah, istri saya langsung lari, jangan dibunuh, suami saya jangan dibunuh katanya, jangan dicekik. Ditariklah, jatuh mereka berdua. Setelah itu saya ditendang dari belakang, jatuh, saya tertelungkup di situ, diinjak-injak, dicekik kembali, saya dicekik kembali. Dilepaskan sama istri lagi, saya dibanting keluar, diseret melalui jendela, diinjak-injak, dipukuli nggak ada ampun. Sabar Pak, ampun Pak, saya bilang sabar dulu Pak. Ini salah paham, saya kuasa hukum dari kantor hukum Pradi, saya bilang saya orang Pradi Oto Hasibuan, nggak ada urusan katanya. Seret dia, ikat dia bilang, ikat. Itu kurang lebih sekitar ada 30 orang yang ada di situ. Itu saya udah nggak bisa melihat pukulan dari manapun, saya cuma bisa Allahu Akbar gitu. Jadi intinya ya. Nah, setelah itu ketika polisi datang, mobil patroli datang itu, kepala desa justru memvideo saya. Ini katanya orang yang bikin resah, katanya di desa Bojen yang melapor-laporkan saya. Kamu sekarang nggak bisa apa-apa di kampung saya katanya.
rasain kamu, saya viralkan kamu. Saya bilang, saya kuasa hukum dari Pradioto. Saya bilang, gak ada urusan. Saya bilang, kamu katanya gak ada yang bisa ngalahin kamu, gak ada yang berani sama kamu. Di sini kamu gak bisa apa-apa di masyarakat saya. Saya bilang, kata kepala desa, saya bilang, Pak, silakan kau video, tetapi saya nggak terima. Saya bilang, kau siksa aku di sini, aku nggak terima. Nah, setelah itu saya dimasukin ke mobil patroli. Tetap ada warga yang mau membuka pintu, saya kunci. Saya sudah nggak punya napas. Tolong cepat, amankan saya ke Polsek atau ke Polres atau ke Polda. Namun inisial S itu justru jalan bersama lurah menemui istri saya. Katanya saya disebut mesum. Kalau saya disebut mesum, kenapa saya yang disiksa, istri saya nggak dibawa juga? Gitu. Justru dia salaman, si lurah itu sama anggota Polsek salaman sambil senyum di depan istri saya, nggak marah nggak apa. Berarti kan ini kan saya yang diincar, saya yang mau dibunuh gitu kan. Terbukti karena tenggorokan saya dicekik dengan 2 orang dipiting sebelah kanan, tujuannya untuk mematahkan leher untuk membunuh. Itu kan sudah dilaporkan ke Polda. Ya. Nah, laporannya sampai sudah sejauh mana? Untuk sekarang ketika kejadian itu langsung saya diamankan ke Polsek, langsung saya minta antar, dikawal lah sampai Polres Pandeglang, saya bablas ke arah Polda Banten, saya minta visum di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah itu jam 4 subuh ya di Rumah Sakit Bayangkara, setelah visum saya langsung ke Polda Banten, sekira jam 8 kami buat LP. Nah, LP sudah terbit, mungkin tinggal nunggu disposisi. Semuanya kami serahkan terhadap sahabat kita yang ada di Krimum Polda Banten gitu. Yang dilaporkan siapa aja, Bang? Yang dilaporkan itu kemarin itu inisialnya ntar. Aduh, di sana ya ntar. Katnawi dan kawan-kawan. Katnawi suaminya siapa namanya? Katnawi, Wargi dan kawan-kawan. Karena beliau yang masuk ke rumah dulu mengaku bahwa dia belum pernah menceraikan istrinya, disusul oleh Katnawi itu yang katanya keamanan desa. Jadi saya melaporkan Katnawi dan saudara Wargi dan kawan-kawan gitu. Karena saya nggak kenal semua, Bang. Bahkan lurah, kepala desa pun saya nggak kenal. Saya nggak tahu dia itu namanya Badrot, yang mana orangnya nggak tahu gitu. Justru Masuk laporan dia. ya nanti mungkin pengembangan, karena kan dia mungkin kami akan melaporkan juga dari Pradi Serang. Kami pengen didampingi kantor hukum Pradi Serang untuk melaporkan terkait undang-undang ITE. Dia memvideo dan memviralkan video tersebut. Seorang kepala desa yang seharusnya melerai, justru dia menjadi provokator di sana gitu. Jadi itu sudah direncanakan sepertinya menurut saya, karena saya yang diincar, istri enggak, kan aneh juga itu. Itu saja, Bang. Setelah itu kami pulang dari Polda, mungkin kami ngobrol dengan sahabat media yang memang dia memang mungkin bisa membantu kita, tolong dibantu kita. Saya bilang karena banyak media-media yang mengatakan saya adalah pengacara gadungan tiduri istri orang, digerebek warga. Saya nggak terima itu semua. Bahkan ada yang bilang oknum advokat nikah siri, katanya digerebek warga kena pukul. Itu juga saya nggak terima. Saya bukan oknum, saya memang advokat dari Pradioto Hasibuan yang ikut di DPC Pradi Serang di Ibu Santi Arif Syafi'i ya gitu. Jadi harapannya dengan kasus ini seperti apa, Saudara? Harapannya saya ingin penegakan hukum yang seadil-adilnya. Saya pengen mereka semua ditangkap semua, diproses semua hukum sesuai undang-undang yang berlaku, itu saja gitu. Saya pengen mereka semua cepat diproses, cepat ditangkap semua gitu. Pasal apa aja, Bang, dikenakan? Pasalnya kalau yang LP di Polda itu 170 KUHP terkait pengeroyokan, dan mungkin kalau bisa kami ingin ditambahkan 338 pembunuhan berencana itu, karena kan sudah terlihat bahwa dia mencekik dan mempiting saya dan leher saya ditekuk ke sebelah kanan, tujuannya untuk membunuh itu kan gitu. Satu gitu. Kalau untuk lurah sendiri mungkin kami akan membuat laporan terkait undang-undang ITE-nya, dan kalau pencemaran nama baik mungkin nanti di pengadilan itu gugatannya kami, karena kami merasa nama kami dicemarkan, dikatakan kami pengacara gadungan, kami dibilang oknum advokat katanya, terus nidurun istri orang segala macam. Bahkan yang sangat sakit hati itu kami dibilang bahwa pengacara palsu katanya begitu. Saya nggak terima itu semua itu, Bang. Itu saja, Bang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.